Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Rekan Unesa kembali di Bincang Unesa Bisa dengan saya Farah Manhila. Dan di studio di samping saya sudah ada Mas Zul. Halo Mas Zul, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Mas Zul di sini menjadi bagian dari UKM Silver Ballet Unesa. Kita akan bahas lebih banyak tentang Silver Ballet sendiri, atau mungkin biasa orang-orang mengenalnya tuh menembak ya Mas ya. Boleh dong dijelaskan sebenarnya ini UKM apa sih? UKM Silver Ballet Unesa itu salah satu UKM bidang olahraga, yaitu olahraga menembak, khususnya di bidang menembak sih. Kalau dari UKM ini sendiri itu UKM yang di bidang olahraga menembak, khususnya di senapan angin, di cabang metal siluet, seperti itu. Kalau dari sejarahnya sendiri Silver Ballet Unesa atau Silver Ballet Unesa ya, kan ini cenderung baru gitu, baru didengar oleh teman-teman. Ini sebenarnya sejarahnya sendiri bagaimana sih? Jadi kalau sejarahnya sendiri benar, kalau UKM ini masih tergolong UKM baru. Jadi awal kali adanya UKM ini itu pertama ada beberapa kelompok mahasiswa dari Unesa itu kan suka sama olahraga menembak gitu. Terus kemudian mereka itu berpikir gimana kalau UKM ini kelompok mereka itu bisa jadi klub gitu, klub sendiri di Unesa, terus diakui juga di Unesa. Akhirnya mereka dibantu sama salah satu klub terbesar di Surabaya waktu itu, Silver Bullet Indonesia. Itu masuk ke Unesa, ngajak ngobrol dulu pertamanya. Gimana caranya bikin klub, bikin UKM. Akhirnya tahun 2016 itu disepakati dan telah sama rektor disahkan jadi sebuah klub. Jadi tahun 2016 itu masih sebuah klub. Kemudian berjalan terus dan terus ada prestasi. Kita diakui jadi UKM itu 2 tahun setelahnya, di tahun 2018 itu resmi jadi UKM sampai sekarang. Berarti awalnya cuman klub, kemudian klub akhirnya menembak, diresmikan menjadi UKM. Kalau di bajunya Mas Zul sendiri ini ada Unesa Shooting Club. Ini sebenarnya apa bedanya dengan Silver Bullet Unesa? Ya, jadi gini, awal terbentuknya itu kita ada nama Unesa Shooting Club. Jadi waktu masih bentuk klub gitu ya. Klub masih bentuk komunitas saja, itu dikenal namanya Unesa Shooting Club. Begitu sudah kita jadi UKM tahun 2018, kemudian sudah berjalan lagi, makin berkembang. Di tahun 2019 baru berganti lagi namanya jadi Silver Unesa Shooting Club. Seperti itu. Berarti awalnya dari Unesa Shooting Club jadi Silver Bullet Unesa gitu. Kalau dari kegiatan sendiri, kegiatan yang dilakukan oleh Silver Bullet Unesa sendiri apa saja sih? Kalau kegiatan di Silver Bullet Unesa ini ada beragam. Pertama dari kegiatan mingguan, bulanan, sama tahunan. Kalau kegiatan mingguan itu biasanya kita latihan rutin. Berhubung sekarang masih pandemi, kita masih vakum dulu untuk latihan rutinnya. Cuman kita ganti untuk diskusi-diskusi ringan masalah dunia menembak. Kemudian di bulanan itu juga kita biasanya ngadakan happy trigger. Jadi happy trigger itu kita ngadakan kayak fun game buat anggota Unesa sendiri. Jadi kayak lomba kecil-kecilan gitu. Kemudian yang terakhir di acara tahunan, event tahunan itu biasanya kita ngadakan event nasional. Jadi kita ngadakan event nasional menembak. Berarti justru mengadakan kejuaraan gitu ya? Iya, kejuaraan sendiri. Dari Unesa. Oke, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang kegiatan. Yang saya penasaran nih Mas, menembak ini kan cenderung terdengar mengerikan gitu. Ini sebenarnya legal nggak sih? Ya, untuk olahraga menembak sendiri itu dibagi beberapa cabang ya. Ada senapan api, ada senapan angin, ada juga pistol, ada juga airsoft. Cuman untuk yang di Silver
Bullet Unesa sendiri yang di Unesa itu fokusnya di senapan angin. Kalau di senapan angin itu masih legal, kita nggak perlu izin karena cuman pakai kaliber yang 4,5 mm atau 144. Kalau kita pakai senapan api sama pistol api itu harus punya izin. Jadi kalau nggak ada izin termasuk ilegal. Cuman kalau yang di Unesa yang senapan angin itu legal semua. Apa sih yang membedakan antara masing-masing senapan atau masing-masing kategori menembak tadi? Oke, kalau yang membedakan senapan api, senapan angin sama kategorinya itu pertama dari senapannya. Kalau senapan angin itu tenaganya dari angin. Kalau senapan api di pelurunya itu ada bubuk mesiunya. Jadi tenaganya pakai dorongan apinya itu, ledakan. Seperti itu. Jadi kalau yang senapan api benar-benar harus ada izinnya dan itu susah banget untuk itu bisa meledak nggak sih? Kalau meledak bisa kalau ya? Dari pelurunya yang kepukul. Itu tadi senapan angin ada, senapan api juga, tapi yang mungkin yang legal atau mungkin yang masih aman gitu ya istilahnya, senapan angin. Senapan angin sendiri tuh alatnya ada macam-macam nggak sih atau memang cuma satu alat aja? Kalau senapan angin masih dibagi beberapa tipe juga. Di antaranya itu ada yang jenis pompa, terus juga ada yang spring, ada yang PCP, ada juga yang kalau nggak salah itu bolt action. Apa karakteristik aduh sampai tipe karakteristik dari masing-masing senapan yang ada di senapan angin? Kalau karakteristiknya kita bisa lihat dari senapannya sendiri. Yang pertama senapan pompa. Kalau orang biasanya itu bilangnya uklik. Jadi kalau senapan pompa itu kita harus mompa dulu untuk ngisi angin. Jadi kita harus memompa senapannya, kalau sudah baru bisa dipakai. Terus ada lagi yang tipenya spring. Kalau spring itu cuman kita masukkan angin ke tabungnya, terus cuman satu kali isi gitu gitu aja. Terus ada lagi yang namanya PCP. Kalau yang PCP itu kita sudah ada di tabungnya. Jadi kita ngisi angin ke tabung baru bisa dipakai sekitar 15 sampai 25 kali tembakan. Oh, lebih awet gitu lebih ya. Awet. Kalau tadi udah dari senapannya, kalau misalnya pistolnya, ada nggak sih pistol yang membedakan atau mungkin memang seluruh senapannya menggunakan pistol yang sama? Kalau pistol peluru maksudnya. Peluru. Kalau peluru ada beberapa peluru, meskipun bentuknya hampir sama ya. Kalau di senapan angin itu pertama yang membedakan dari model bentuk pelurunya. Dia pakai peluru yang dome atau yang cone. Jadi pelurunya mimisnya itu ada dua. Yang pertama itu model kayak cone yang di pinggir-pinggir jalan gitu, hampir sama kayak gitu. Terus ada yang dome kayak tabung gitu aja. Terus yang kedua yang membedakan itu pertama dari berat. Biasanya ada yang kalau peluru atau mimis ya biasa kita sebut itu hitungan beratnya pakai grain. Jadi yang membedakan peluru satu sama peluru lainnya selain bentuk itu beratnya. Ada yang 6,36 grain, ada lagi yang 13,43 grain, ada lagi yang berat itu 16,64 kalau enggak salah. Itu masing-masing peluru punya berat masing-masing juga. Apakah itu nanti ada ketahanan atau kekuatan tersendiri dari masing-masing peluru? Kalau dari peluru sebenarnya hampir sama saja, cuman yang membedakan antara kekuatan ketahanan itu dari senapannya. Senapannya mampu enggak pakai peluru yang
beratnya sekian. Senapannya mampu enggak pakai peluru yang beratnya sekian, seperti itu. Berarti memang disesuaikan gitu Iya, ya senapan dan pelurunya. Senapan sama pelurunya. Sebenarnya semedeni, semenakutkan apa menembak ini? Mungkin apakah nanti pelurunya bisa bolong gitu ketika kena tubuh kita, atau seperti apa? Itu kan cenderung mengerikan gitu ya Mas ya. Iya. Sebenarnya kalau olahraga menembak itu menyenangkan sih, bukan menakutkan. Kalau kita ngikuti protokol. Jadi yang pertama harus kita ingat itu safety. Jadi prosedur safety itu harus selalu diingat. Sebenarnya kalau senapan angin pun kalau kena tubuh itu bisa aja luka, bahkan parah gitu, sampai luka parah. Tapi kalau kita ikuti prosedur safety itu olahraga menembak ini nggak menakutkan, bahkan sangat menyenangkan kalau menurut saya. Kalau dari Mas Zul sendiri pernah nggak sih tiba-tiba mau nembak ada sasarannya gitu kan ya, Iya. tapi ternyata meleset, akhirnya kena orang gitu? Kalau meleset itu masih belum pernah saya. Soalnya untuk latihan kita sendiri selalu ingat safety. Jadi lapangan itu harus benar-benar yang steril, tidak ada orang kalau kita mau menembak. Jadi di kiri, kanan maupun belakang sasaran itu benar-benar tidak ada orang, harus tidak ada orang. Berarti memang kita harus berdiri di depan sasarannya, terus di sekelilingnya itu nggak boleh ada orang ya, biar memang safety. Oke, kita akan bahas lebih banyak lagi tentang Unesa Shooting Club atau mungkin Silver Bullet Unesa. Jangan kemana-mana, tetap dibincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih dengan Mas Zul di Bincang Unesa Bisa ya Mas ya. Mas, kita akan bahas lagi tentang Unesa Shooting Club atau mungkin Silver Bullet Unesa. Saya terlalu banyak kalimatnya gitu, terlalu banyak sebutannya. Tapi sebenarnya yang jelas ini apa? Unesa Shooting Club ataukah Silver Bullet Unesa? Yang jelas sebenarnya sama saja. Kita disebut Unesa Shooting Club monggo, kita disebut Silver Bullet Unesa monggo. Cuman kalau sekarang itu yang biasanya itu Silver Unesa gitu aja. Oh, Silver Unesa. Silver Unesa. Lebih keren ya dan lebih singkat gitu. Lebih singkat. Kalau dari Silver Unesa sendiri, apa fasilitas yang didapatkan teman-teman ya ketika bergabung menjadi anggota OKM ini? Kalau dari segi fasilitas, yang pertama kita berikan materi yang sama kayak di pelatihan nasional. Pertama, jadi kita belajar, selalu belajar. Kemudian untuk fasilitas yang lain kita kasih senapan. Jadi anggota baru atau anggota yang ikut di UKM ini nggak usah bingung masalah senapan. Kita sudah sediakan. Mereka tinggal pakai. Mereka juga kita fasilitasi masalah mimis peluru. Jadi mereka yang bergabung ke Silver Unesa ini nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir. Pokok modalnya cuma satu, niat latihan, gitu aja. Berarti semua sudah disediakan ya, kita tinggal datang, semua fasilitas udah ada. Kalau dari sekretariat sendiri, ada nggak sih sekretariat Silver Bullet Unesa di sini? Kalau sekretariat masih belum ada. Jadi dari awal terbentuk itu kita sudah ngajukan untuk adanya sekretariat. Cuman
sampai saat ini masih belum. Karena memang masih baru ya Mas Iya, ya. masih baru. Mungkin nanti sudah akan disiapkan oleh Pak Rektor, siapa Iya, tahu, siapa amin. tahu. Terus mengenai pelatih atau mungkin mentor dari menembak sendiri, ada nggak sih pelatih yang didatangkan khusus mungkin dari luar atau mungkin bahkan dari UNESA sendiri? Kalau untuk pelatih, kita dilatih oleh 2 orang. Yang pertama Bapak Hari Satria, yang kedua Bapak Didin Aprilian. 2 orang ini sipil sih, bukan dari dosen UNESA ataupun birokrasi UNESA. Cuman 2 orang ini itu salah satu yang ingin berdirinya UKM menembak di UNESA. Jadi yang pertama Bapak Hari Satria ini itu sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Silver Bullet Indonesia, Silver Bullet Club. Terus juga menjabat sebagai sekretaris bidang metal siluet di Perbagin Jawa Timur. Kemudian yang satu ini Bapak Didin Aprilian. Dia ini selain pelatih di UKM menembak UNESA, di Silver UNESA, dia sekarang masih menjabat sebagai sekretaris di Silver Bullet Club Indonesia. Terus dia di Perbagin Jawa Timur juga menjabat sebagai ketua bidang metal siluet. Berarti memang semua pelatihnya, kedua pelatihnya ini memang sudah menggeluti dunia tembak menembak ya Mas ya, sampai menjadi ketua umum hingga sekretaris tadi. Tadi udah pelatih, udah sekarang yang ingin saya tanyakan mengenai menembak sendiri. Kenapa akhirnya menembak ini disebut sebagai sebuah olahraga? Kalau menurut saya ya, ini yang pertama olahraga yang menyenangkan. Kedua, dia bisa melatih fokus, melatih mental juga. Kemudian menembak juga bermanfaat sih bagi tubuh. Karena melatih fisik juga melatih berarti fisik, ya. mulai dari kaki, badan, tangan hingga melatih melatih bagian tubuh aja, tapi melatih kayak emosi, terus juga psikologis juga. Berarti keseluruhan ya, jadi kita nggak asal nembak-nembak tapi juga ada yang dilatih fokusnya gimana. Kalau berbicara mengenai olahraga pasti juga ada atletnya. Kira-kira di menembak sendiri ada atletnya atau seluruh anggota ini menjadi atlet Mas? Kalau di UKM UNESA, Silver UNESA ini ya, itu kita biasanya dibagi 2 tim. Yang pertama tim atlet, yang kedua itu tim event. Jadi kalau di Silver UNESA siapa saja boleh jadi atlet, siapa saja boleh jadi di tim event. Cuman ada kriteria khusus untuk menjadi atlet. Yang pertama, mereka siap, mereka sanggup, mereka juga harus kuat mental, kuat fisik juga. Jadi kalau untuk atlet itu kita benar-benar siapkan khusus. Kalau tim event siapapun boleh ikut. Itu kalau untuk menjadi atlet apakah dipilih oleh pelatihnya memang yang sudah punya dasar atau basic dari menembak, atau justru kamu nggak punya dasar tapi setelah kamu dilatih kamu bisa jadi atlet gitu Mas? Kalau masalah atlet di Silver UNESA ini siapapun bisa jadi atlet, asalkan dia pertama kita adakan tes. Yang pertama tes fisik, kemudian langsung kita tes ke senapan, dia punya dasar apa enggak, seperti itu. Jadi dari awal mereka masuk kita itu sudah mengasihkan dasar-dasarnya, tinggal mereka sendiri, mereka mau belajar apa enggak. Kalau mereka mau belajar, mereka benar-benar niat, ya ayo kita jadi atlet. Berarti bisa belajar dulu, nanti kemudian baru ada tes ya, baru bisa menjadi atlet. Kalau berbicara mengenai anggota juga, kira-kira anggota dari UNESA Shooting Club atau mungkin Silver Bullet UNESA ini ada nggak sih yang perempuan atau mungkin memang cowok-cowok? Karena kita tahu kan kalau tembak menembak ini kan biasanya pekerjaannya para lelaki. Iya, jadi gini, kalau di Silver UNESA paling banyak itu malah ceweknya. Oh, justru daripada perempuannya. Iya, lebih banyak ceweknya daripada cowoknya.
Itu kenapa? Apa mungkin karena perempuan sudah bosan ditembak akhirnya memutuskan untuk menembak atau seperti apa? Kalau itu sebenarnya saya enggak paham sih. Cuman apa ya? Mungkin olahraga menembak itu olahraga yang unik. Jadi mereka itu tertarik untuk ikut gitu. Mungkin karena nggak terlalu berat seperti olahraga yang lain ya, sehingga akhirnya memutuskan masuk ke UKM menembak ini sendiri. Kalau anggota baru atau mungkin teman-teman rekan UNESA yang ingin bergabung menjadi anggota dari UNESA Shooting Club ini, ada nggak sih syarat khusus? Kalau untuk anggota baru nggak ada syarat khusus. Ada syaratnya cuma satu, niat. Itu aja. Berarti yang penting harus niat, mau belajar, mau berprestasi di UNESA Shooting Club, akhirnya boleh masuk dan juga nanti dilatih sama teman-teman atau kakak-kakak dari UNESA Shooting Club sendiri. Kira-kira apa sih kesulitan dari mungkin Mas Zul ketika mengajari teman-teman atau mungkin anggota baru untuk belajar menembak? Kalau untuk kesulitannya yang pertama ini sih mengingat prosedur safety. Terus juga untuk handling senapan, cara memegang senapan. Seperti itu sih kesusahan. Itu berarti memang ada teknik sendiri. Kalau safety, prosedur safety, apa saja sih prosedur safety yang dilakukan oleh teman-teman menembak ini? Kalau prosedur safety yang pertama dari lapangan sendiri. Kita harus tahu lapangannya benar-benar kosong atau enggak. Jadi untuk lapangan menembak itu di samping kiri, samping kanan sasaran, bahkan di belakang sasaran itu tidak boleh ada orang yang pertama. Terus kemudian untuk prosedur safety dari cara memegang senapan. Cara memegang senapan itu ada sendiri. Seperti apa cara megang bagian depan, seperti apa pegang bagian belakang. Terus yang perlu diingat, jangan pernah ngarahkan ujung laras ke arah orang. Jadi ujung laras harus ke atas. Kemudian jari nggak boleh masuk ke pelatuk kalau sedang tidak dalam keadaan membidik. Cuman dua ini aja sih yang biasanya teman-teman itu lupa. Karena mungkin terbiasa megang nembak, terbiasa membidik, akhirnya padahal nggak saat membidik tapi masih posisi seperti itu gitu, dan itu nggak boleh ya Mas ya. Jadi memang ada teknik atau mungkin ada yang harus dilakukan khusus kepada teman-teman ketika memegang senapan sendiri. Kalau udah tadi membahas banyak seputar senapan atau mungkin menembak, tadi UKM menembak juga bilang kalau misalnya mengadakan event ya. Pernah nggak sih nggak mengadakan tapi justru mengikuti event-event menembak di luar? Kalau mengikuti event-event menembak di luar kita sering. Yang terakhir kemarin itu kita dapat juara 3 di Lamongan. Itu dalam kejuaraan Silver Shooting League. Jadi kita yang terakhir kemarin itu ada di Lamongan, kita dapat juara 3. Selain dari Lamongan, udah berapa kali perlombaan yang diikutin atau kompetisi yang diikuti oleh teman-teman Silver Bullet UNESA ini? Kalau sering sekali sih kalau ikut. Kita juga enggak cuman di Jawa Timur aja, bahkan ke luar Jawa Timur kita pernah ikut. Yang pernah kita ikuti itu yang sering ya itu di Malang, kemudian di Karangpilang, Surabaya sini. Terus kita juga pernah lomba ke Bali, kita juga pernah ke Cepu, ke Bandung juga pernah. Berarti memang ternyata perlombaan menembak ini sangat banyak ya. Mungkin teman-teman kurang paham bahwa ternyata menembak ini bukan suatu olahraga yang jarang, tapi mungkin sering dilakukan perlombaannya. Terus kemudian apa perlombaan yang paling berkesan atau kompetisi yang paling berkesan bagi Mas Zul sendiri? Kalau dari saya itu hampir semua berkesan sih, karena hampir semua event yang pernah kita ikuti itu mesti ada aja ceritanya gitu. Ada nggak lawan yang paling susah gitu, atau mungkin wah anak ini jago banget nembaknya, aku merasa tersaingi, seperti apa? Ada nggak? Kalau itu ada sih, dari enggak usah sebutkan klubnya ya, cuman kotanya aja ya.
Yang pertama dari Pasuruan. Itu banyak Pemain ya, iya, atletnya. itu atletnya hebat-hebat dari Pasuruan. Terus kemudian dari Lamongan. Itu berat sekali itu yang dari Lamongan itu. Terus juga kalau dari luar Jawa Timur ada, Jawa Barat itu dari Rembang, terus dari Solo. Berarti memang apalagi sudah banyak Jakarta. yang hebat ya dalam menembak ini. Kira-kira Iya. persiapan apa yang dilakukan akhirnya oleh teman-teman Unesa Shooting Club ini untuk Ka- melawan yang berat-berat itu? Kalau untuk persiapan kita nggak lupa buat latihan. Jadi kita untuk persiapan selalu latihan. Terus juga kalau dari teman-teman ini sih cuman perhatian di makannya juga sih. Jadi nggak asal makan. Jadi kalau atlet biasanya kita juga siapkan vitamin, siapkan kebutuhan mereka lah untuk nunjang gizinya juga. Jadi biar waktu lomba nggak sakit gitu. Biar maksimal ya, Iya. berarti tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam, Dari juga dalam. disuplai gitu. Oke, setelah ini kita akan bahas banyak lagi tentang menembak. Jangan lupa terus pantengin sosial media dari Radio Unesa, mulai dari Instagram dan YouTube. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih di Bincang Unesa Bisa dengan Mas Zul. Iya. Mas Zul, tadi udah banyak bahas seputar menembak. Sekarang yang bikin saya penasaran, apa saja sih perlengkapan yang digunakan ketika membidik? Kalau di Silver Unesa ya, kita kan di senapan angin. Perlengkapannya mungkin kalau buat latihan yang pertama senapannya sendiri, senapan angin. Kemudian kita sasaran. Pertama sasaran, terus gitu gawang sasaran. Jadi untuk nempatkan sasarannya. Terus habis itu matras buat alas kita waktu nembak. Terus ada juga meja sama kursi. Kalau dari yang menempel di tubuh kita ada nggak? Atau mungkin kita harus pakai pelindung seperti apa gitu? Kalau yang menempel di tubuh cuman senapannya aja. Tapi untuk latihan kita usahakan harus yang pertama pakai kaos, kemudian pakai training panjang, habis itu pakai sepatu. Itu aja. Kalau menembak itu kan bising ya gitu. Ada nggak sih alat yang digunakan biar kayak kita tuh nggak berisik gitu loh ketika menembak, akhirnya bisa fokus? Oke. Kalau di senapan angin sebenarnya nggak banyak alat sih, nggak perlu butuh kayak air plug gitu. Penutup telinga itu sebenarnya nggak seberapa butuh, karena kalau senapan angin pun itu kalau kita kasih peredam itu bahkan nggak keluar suaranya sama sekali gitu. Beda kalau senapan api itu bisik banget sih. Berarti memang khusus senapan api ya, atau mungkin senapan Iya. angin karena mungkin lebih ringan, lebih tidak Iya. berisik. Kalau misalnya sasarannya sendiri itu terletak berapa jauh sih dari penembak? Kalau sasarannya itu dibagi per kelas. Jadi ada yang 17 meter, ada yang 30 meter, ada yang 25 meter, terus yang paling jauh itu 41 meter. Itu bergantung pada senjata, kekuatan senjatanya juga nggak? Iya, Oh, jadi gitu. di senapan angin itu ada dibagi banyak kelas. Yang pertama itu kelas
senapan pompa sendiri, terus senapan PCP sendiri. Di senapan pompa itu masih dibagi 2 kelas. Yang pertama itu 17 meter 3 posisi. Jadi cara nembaknya itu tiarap, terus habis itu berlutut, habis itu berdiri. Terus ada lagi yang namanya band rest 30 meter uklik. Jadi itu pakai senapan pompa, sasarannya itu jaraknya 30 meter. Sikapnya cuma duduk aja. Oh gitu. Berarti memang masing-masing senapan punya kelas tersendiri Iya. ya. Kalau Mas Zul sendiri dari berbagai macam kelas nih, yang paling berat yang mana? Kalau dari saya yang paling berat di kelas multi range. Itu yang seperti apa? Jadi kelas multi range itu kita pakai senapan PCP, senapan gas itu kita dikasih 20 sasaran, nembaknya berdiri. Jadi enggak pakai duduk, enggak pakai tiarap. Jadi cuman berdiri aja. Sasarannya di mana-mana atau memang satu tempat? Untuk sasarannya itu kalau di multi range ya, itu dibagi per jarak. Jadi kalau dari namanya kan multi range, jarak. Oh, jadi mungkin yang dekat dulu, Iya, makin jauh gitu makin ya. jauh. Itu yang paling susah menurut Paling Mas Zul. susah. Kalau di kompetisi, mana yang paling maksudnya Mas Zul yang paling bisa mencapai prestasi paling tinggi gitu, yang paling membanggakan? Paling membanggakan ya di jarak multi range ini sih, sama kelas 41 meter. Justru yang paling susah bisa dicapai oleh Mas Zul Iya. sendiri. Wow, kalau teman-teman Mas Zul juga banyak gak sih yang bisa sampai segitunya atau mungkin hanya beberapa orang saja? Ada sih, kalau dari Unesa Shooting Club yang kemarin itu di jarak 41 meter, dia meraih juara 2. Wow, berarti memang dilatih benar-benar untuk Iya. bisa membidik dengan baik. Apa yang kemudian diberikan kepada pemateri? Apakah ada kurikulum tersendiri untuk menembak sehingga teman-teman itu bisa fokus gitu? Kurikulum sendiri ada. Yang pertama itu selain prosedur safety, itu kita nanti diberi materi sendiri masalah handling senapan, cara megang senapan, terus cara menarik pelatuknya sendiri, cara penempatan pipinya sendiri, terus cara pengambilan nafasnya sendiri. Itu nanti diberikan khusus. Berapa waktu yang teman-teman. dibutuhkan teman-teman ini untuk bisa menguasai paling nggak hal-hal dasar itu tadi? Kalau hal dasarnya ya, asal bisa nembak 2 minggu sampai sebulan sudah bisa. Asal latihannya rutin ya. Iya, Oke. sudah bisa. Kalau tadi udah banyak hal yang kita pahami tentang menembak ya, mulai dari senjata, senapan atau mungkin sasarannya juga. Sekarang dari Mas Zul sendiri, apa sih motivasinya mengikuti UKM ini? Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu saya enggak tahu apa itu olahraga menembak, sama sekali enggak tahu. Begitu masuk ke Unesa, ternyata di Unesa ada komunitas menembak. Saya tertarik gitu. Ini komunitas ini kayak sangar. Karena beda dari yang lain. Beda. Saya pengen ikut. Begitu ikut, ternyata banyak sekali pengalaman yang saya dapat di sana. Itu saya mulai suka, mulai seneng dan cinta olahraga ini. Berarti memang Mas Zul ini belajar atau mungkin berangkat dari nol ya, nggak ada basic, sama akhirnya bisa sekali nol. belajar sampai kayak gini, punya prestasi yang banyak. Keren loh Mas Zul ini. Terus kemudian apa sih suka duka ketika bergabung menjadi anggota Unesa Shooting Club sendiri? Kalau suka dukanya itu mesti ada. Tapi kita selalu membuat itu banyak sukanya daripada dukanya. Kalau di Silver Unesa itu kan sering ikut jadi ini ya, pelaksana event. Jadi kita yang sering suruh bantuin dari birokrasi lain untuk ngadakan event gitu. Jadi kita sering jadi panitia gitu. Itu mungkin dukanya ini ya capek sih. Itu. Cuman dari capek itu banyak yang kita dapat. Yang pertama pengalaman. Kemudian kita juga nambah temen, nambah kenalan juga. Terus juga yang paling menyenangkan itu bisa bawa nama Unesa dikenal di luar gitu. Ya. Berarti memang tidak hanya fokus untuk
bisa berolahraga atau Hmm. menyehatkan tubuh, fisik dan juga menembaki tadi, tapi juga belajar organisasi karena Unesa Shooting Club sendiri dipercaya untuk bisa membantu teman-teman mengenai birokrasi ketika mengadakan event gitu ya. Selain itu apa sih manfaat ketika teman-teman bergabung menjadi anggota di UKM Menembak ini? Manfaat dari teman-teman yang ikut bergabung di UKM ini selain sehat, mereka bisa berorganisasi. Jadi kita di Unesa Shooting Club ini enggak selalu mengekang teman-teman buat kamu harus latihan, kamu harus eh, bisa nembak, kamu harus bisa gini. Enggak, kita membebaskan teman-teman sih. Jadi teman-teman mau apa, mau bikin apa, punya ide apa, ayo kita share di UKM. Kalau memang bisa dijalankan, ayo kita jalankan. Gitu. Ternyata nggak cuman Mazul sendiri yang pertama kali mendengar UKM Menembak langsung tertarik. Saya juga yang mendengar itu langsung tertarik. Pasti juga teman-teman rekan Unesa pasti langsung tertarik tentang UKM Menembak ini. Terus gimana sih Mas caranya biar bisa bergabung atau apa yang harus dilakukan nih teman-teman yang baru yang tertarik, yang penasaran tentang UKM Menembak ini? Kalau ingin bergabung atau ingin ikut penasaran, monggo, kita nggak membuka pembukaan anggota baru tiap ini enggak. Kita selalu membuka bagi teman-teman yang pingin ikut, pingin gabung, pingin tahu. Jadi kapanpun kita selalu membuka, kita selalu menerima teman-teman ini, enggak cuman yang bisa aja, yang nggak bisa pun ayo kita belajar bareng di sini. Ada nggak sosial media dari UKM ini yang bisa ditunjukkan kepada teman-teman biar bisa mencari informasi lebih? Oke. Jadi untuk sosial medianya ada IG, Instagram, itu di Silver Unesa Shooting Club. Berarti Instagramnya Silver Unesa Shooting Club, langsung cari, search DM ya, ke adminnya, langsung dapat informasi sebanyak-banyaknya tentang UKM Menembak. Terakhir Mas, sebelum kita menutup perbincangan ini, monggo dong, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman biar teman-teman ini lebih tertarik lagi dan bisa bergabung di UKM Shooting Club. Kalau bagi teman-teman yang penasaran, coba aja dulu. Yang penting coba, nggak usah malu, nggak usah takut. Kalian nggak bisa, kalian nggak mampu, atau kalian yang minder, nggak usah. Karena saya sendiri awal masuk di UKM ini itu dari nol, nggak tahu apa-apa, cuman tertarik, cuman pingin gabung. Jadi modalnya kalau ingin jadi anggota Unesa Shooting Club cuman satu, niat. Itu aja. Yang penting teman-teman harus niat untuk belajar gitu ya. Oke, Mas Zul, terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Unesa Bisa. Semoga Unesa Shooting Club atau Silver Bullet Unesa semakin jaya, semakin dikenal di kalangan luas. Amin. Terima kasih banyak, kita di perbincangan saya dengan Mas Zul. Sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa episode selanjutnya.